Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi azalal kitab hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan sifabil mu'minin. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 13 perkuliahan Tata Hukum Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Nasrullah SH SAG MCL. Kami akan membahas tentang satu topik, yaitu pelayanan publik, di mana pada pelayanan publik kali ini kami menempatkan 5 poin pokok-pokok bahasan inti. Sebelum kita lanjut kepada pelayanan publik, saya perkenalkan dulu anggota kelompok 13. Yang pertama Nurul Faramdini dengan NIM 20-200-520010. Yang kedua Nur Aisyah dengan NIM 20-200-520001. Dan yang ketiga saya sendiri, Rizky, dengan NIM 20-200-520037. Selanjutnya, ataupun pemaparan materi tentang pelayanan publik untuk poin pertama dan poin kedua akan dijelaskan saudari kita Nur Aisyah. Kepada Nur Aisyah dipersilakan. Baik, yang pertama peristilahan. Dalam bahasa Inggris, istilah pelayanan berarti servant, yang artinya pelayanan abdi rakyat atau pegawai pemerintah. Istilah servant menunjuk kepada pegawai pemerintah yang memiliki tugas pokok sebagai pelayanan atau abdi rakyat. Terus kata publik berasal dari bahasa Inggris, yaitu publik, yang berarti umum, rakyat umum, masyarakat umum, orang banyak, dan keperluan umum. Kata publik dalam bahasa Indonesia berarti orang banyak atau umum. Dalam arti konsep pelayanan, membicarakan tentang cara yang dilakukan untuk memberikan servis atau jasa kepada orang yang membutuhkan. Lalu pengertian pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu Pasal 1 Ayat 1, yang berbunyi, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Lalu yang B, dasar hukum pelayanan publik. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, secara formal telah dikeluarkan beberapa ketentuan mengenai pelayanan publik, yang mana di sini tidak disebutkan, tetapi saya yang akan menyebutkan. Yang pertama itu Keputusan Menteri PAN Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Pelaksana Pelayanan Umum. Yang kedua, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang perbaikan mutu pelayanan aparatur pemerintahan kepada masyarakat. Yang ketiga, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Yang keempat, Keputusan Menteri PAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik. Yang kelima, Keputusan Menteri PAN Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. Dan yang terakhir keenam, Keputusan Menteri PAN Nomor 25 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis, Transparansi, dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tujuan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Yang pertama, menjadikan instansi pemerintahan yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, terwujudnya transparansi instansi pemerintah. Yang ketiga, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dan yang terakhir, terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Itulah penyampaian dari saudari Nur Aisyah tentang poin A dan B tentang pembahasan pelayanan publik. Dan untuk poin selanjutnya, poin C dan D akan dipaparkan oleh saudari Nur Urfa Hamdini. Kepada saudari tersebut dipersilakan. Berkaitan
satu sama lain yang menunjukkan secara jelas tahapan dan cara-cara yang harus ditempuh yang mudah dipahami dan diwujudkan dalam bentuk bagan air atau flowchart yang dipampang dalam ruang pelayanan. Yang ketiga, persyaratan teknis dan administratif pelayanan. Segala persyaratan tersebut diinformasikan secara jelas dan diletakkan di dekat loket pelayanan. Yang keempat, rincian biaya pelayanan. Kepastian dan rincian biaya pelayanan publik harus diinformasikan secara jelas dan diletakkan dekat loket pelayanan. Yang kelima, waktu penyelesaian pelayanan, yaitu waktu penyelesaian dimulai dari dilengkapinya persyaratan teknis sama dengan selesainya proses pelayanan. Yang keenam, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab. Yang ketujuh, lokasi pelayanan. Yang kedelapan, janji pelayanan. Yang kesembilan, standar pelayanan publik. Dan yang terakhir, informasi pelayanan. Lanjut yang bagian D. Maksud, tujuan, asas, dan ruang lingkup pelayanan publik. Secara normatif, maksud dirumuskannya pelayanan publik dalam Undang-Undang Pelayanan Publik adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Undang-Undang Pelayanan Publik bertujuan yang pertama terwujudnya batasan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedua, terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Prinsip atau asas-asas. Yang pertama, kepentingan hukum. Yang kedua, kepastian hukum. Yang ketiga, persamaan hak. Yang keempat, keseimbangan hak dan kewajiban. Yang kelima, keprofesionalan. Yang keenam, partisipatif. Yang ketujuh, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif. Yang kedelapan, keterbukaan. Yang kesembilan, akuntabilitas. Yang kesepuluh, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Yang kesebelas, ketepatan waktu. Yang terakhir, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Itulah pemaparan dari Saudari Nurul Ulfa Ramdini tentang poin B dan D. Di sini akan saya tambahkan kepada teman-teman tentang penyelenggara pelayanan publik, di mana dalam penyelenggara pelayanan publik kita temukan bahwasannya yang pertama harus ada pembina dan penanggung jawab, di mana dalam penyelenggara pelayanan publik harus ada pembina dan penanggung jawab untuk apa? Agar penyelenggara pelayanan publik terjamin kelancarannya, maka secara organisatoris ditentukan adanya pembina dan penanggung jawab dari pelayanan publik. Serta yang kedua, untuk terjadinya ataupun berjalannya pelayanan publik, kita memerlukan hak dan kewajiban, di mana hak dan kewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk guna memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk menjelaskan ataupun memaparkan tentang pelayanan publik tersebut sudah dipaparkan oleh Saudari Nur Aisyah, Nurul Ulfa Ramdini. Sebagai kesimpulannya, untuk terjalinnya pelayanan publik yang baik, kita perlu memenuhi asas-asas ataupun ruang lingkup pelayanan publik sesuai dengan undang-undang tentang pelayanan publik yang berlaku, seperti yang telah dipaparkan oleh saudari tersebut. Mungkin itulah pemaparan kami tentang pelayanan publik dari kelompok 13.
saya selaku moderator dan menambahkan sedikit. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.